Hati itu bisa membuat kita senang. Ya. Apa sih yang mau dibahas, dokter? Gosip tentang hati. Kita tahu hati itu luar biasa. Hati bisa buat sajak, jadi puisi, ya. Bahkan hati untuk menyatakan perasaan, ya. Rasa hatiku galau, hatiku susah gitu. Pikiran, ya. Hati itu menyangkut banyak loh. Sampai-sampai dengan hati itu bisa jadi film loh. Jadi cerita. Jadi lagu. Iya, Coba Mbak Tika nyanyi tentang lagu hati. Lagu ini kayaknya ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Iya. Hati itu bisa membuat kita senang. Betul. Ya, hati membuat kita ketawa, menjadi gembira, orang menjadi sehat. Memang hati yang gembira adalah obat gitu ya. Iya. Jadi hati itu membuat kita senang, membuat kita sehat, membuat kita baik, membuat kita panjang umur. Tapi sebaliknya hati bisa susah loh. Hati susah, hati sedih, hati galau, hati gundah gulana, ya macam-macam. Gara-gara hati orang itu tidak bisa tidur. Ketika tidak bisa tidur, ngemil terus. Ketika ngemil terus, perutnya gendut. Ketika gendut, kena diabetes. Lalu kena diabetes, kolesterol naik, lalu macam-macam. Jadi stroke dari jantung dan sebagainya. Hanya gara-gara hati loh ya. Jadi ternyata hati itu penting sekali. Organ hati itu besar. Alat yang di dalam tubuh kita yang paling padat besar itu adalah hati. Sebetulnya alat paling besar dalam tubuh itu kulit tuh. Oh. Kulit itu 3 kilo. Ya coba ditimbang ya. Wow. Tubuh Anda itu kulitnya itu 3 kilo. Hati itu kira-kira 1,3 ya. 1,5 kilo sampai 1,3 dan sampai 2 kilo. Ya, ada di sini. Kalau benda padat yang besar di dalam tubuh kita paling besar itu liver. Ya, banyak sekali fungsi liver. Bahkan dikatakan lebih banyak daripada si jantung. Jantung itu katanya dinamo, ya penting sekali dinamo. Yang gerak, penggerak itu. Otak itu komputer, mengatur. Komputernya yang konslet nanti orangnya stroke. Komputernya konslet nanti orangnya pikun ya. Jadi ini komputer, ini jantung, ini dinamo. Ya paru-paru itu filter ya, jadi radiator di mobil itu. Ya kemudian apalagi ginjal itu cleaning service, membuang racun. Ya jadi kita tahu organ tubuh banyak, tapi liver gitu, itu namanya dirijen, mengatur semuanya. Ya ada film action gitu, yang perang-perang itu mesti dinamonya, yaitu jantungnya yang bawa Spider-Man-nya itu ya. Ya, yang perang, yang loncat ke sana sini. Tapi pemeran pembantunya itu otak. Hati itu sutradaranya. Nah itu. Wow. Yang mengatur semua. Fungsi hati banyak sekali. Fungsi hati. Dari hati itu mengeluarkan banyak, mengatur lemak, mengatur gula, mengatur hormon. Dari hati itu keluar asam empedu untuk mengatur pencernaan lemak. Dari hati mengatur imunitas. Dari hati itu mengatur untuk pembuangan racun, detox. Dari hati untuk pembekuan darah. Dari hati juga untuk mengatur tensi bisa. Pabrik darah juga sebagian dari hati. Ya, jadi hati itu organ tubuh banyak. Gara-gara begitu bekannya si hati itu. Begitu terkenalnya si hati itu. Gosipnya keluar ya. Jadi gosipnya banyak sekali ya. Jadi ada orang cerita hati-hati gini, nanti hati-hati gini. Ya, ayo kita mulai. Iya nih, kita akan ngobrol tentang gosip tentang hati. Ini dok, ini sebenarnya gosip atau fakta ya? Kalau misalkan ada orang yang kepahitan, orang dendam, tidak bisa mengampuni. Apakah secara kesehatan itu juga berpengaruh gitu loh di organ tubuh kita yang namanya hati? Itu gosip atau fakta? Fakta. Wow. Penting. Orang bilang nanti kalau orang galau-galau jadi sakit. Bener loh. Ya, jadi orang tidak bisa tidur misalnya. Dia tidak bisa tidur, dia stres sekali. Apa yang terjadi? Adrenalin hormon meningkat.
adrenalin itu memicu apa? Asam lambung banyak, lambung mulai sakit. Gitu. Gara-gara sakit hati ya, lambung sakit, muntah-muntah dia. Kemudian lambung itu banyak gasnya di sini, lalu nyesek dia, nggak bisa napas, diambekan, dibawa ke ICU, dibawa ke IGD dulu. IGD nggak bisa ngatasi karena sesak terus, dibawa ke ICU karena oksigennya mulai turun, gara-gara nggak bisa ambekan. Ya, kemudian diperiksa jantung, kok nggak apa-apa ya jantungnya. Paru-paru difoto, kok ya bersih. Barusan 2 hari yang lalu saya dapat pasien seperti itu. Datang, diantar suaminya, diantar saudaranya. Dituntun gitu. Ya, umurnya sekitar ya belum 50, 45 mungkin. Seorang ibu. Dulu saya lihat riwayatnya sakit lambung. Tapi waktu datang ini betul-betul dia sesak. Oh, seperti itu. Ya, akhirnya saya khawatir ada demam enggak? Enggak ada demam. Lalu dia sampai di tempat periksa. Ketika saya suruh baring, saya mau ukur tensi. Enggak bisa. Enggak bisa baring karena sesak. Didengar beratnya, dok, jantungnya cepat sekali. Saya pikir terus dia bilang, berat badanku turun 5 kilo dalam 2 minggu. 5 kilo dalam 2 minggu, biasanya diabetes atau hipertiroid. Ya, gemeter tangannya, jangan-jangan kena tiroid. Tapi ketika diperiksa ternyata baik semua. Dia sempat dirawat di rumah sakit. Diperiksa, difoto, periksa darah semua bagus. Hanya detak jantung cepat gara-gara sakit hati. Wow. Ya, saya enggak tahu sakit hati sama siapa. Ya, gara-gara dia jengkel, mangkel, lalu stres, takut, khawatir, lalu depresi, asam lambungnya begitu banyak, detak jantung cepat, lambungnya jadi sakit, detak jantung cepat, lalu sesak napas. Lalu ketika oksigen kurang, pusing dia terjadi. Pusing, gemeter, wah seperti orang stroke lagi. Jadi gara-gara sakit hati, dampaknya besar. Wow, jadi ternyata ini fakta loh ya, relate banget sama kesehatan. Jadi kalau kita itu nggak bisa ngampunin, jengkel sama orang tuh pengaruhnya juga sampai ke organ tubuh loh, good people. Wah, ini saya baru tahu nih ya, ternyata sepenting itu peran hati. Nah. Ya, begitu dia makannya ngawur, nanti tidak bisa tidur malam, ngemil terus, lalu gendut. Makannya jadi tidak teratur, jamnya tidak teratur makannya. Lalu kelihatan ini semua disantap, akhirnya lemak naik, gula naik. Ujung-ujungnya apa? Kena stroke, kena jantung, kena diabetes. Aduh, gara-gara pikiran, lalu masuk, lalu jadi sakit semua. Waduh, sayang banget ya jadinya. Tadi sempat ya Dokter Hans menyinggung tentang cemilan. Kita kan lagi trennya adalah menghadapi generasi micin ya dokter ya. Nah, kita kalau ngomong tentang yang cemilan-cemilan micin itu kan enak banget gitu ya. Tapi itu ada pengaruhnya gak sih dok buat kesehatan hati kita tuh? Ya, kita harus ingat bahwa ngemil, kudapan, cemilan atau snack atau tambahan. Itu harusnya namanya adalah tambahan. Makanan snack tambahan makanan kecil namanya. Kalau makanan kecil harusnya lebih kecil daripada makanan utama. Ya, kita sudah makan. Lalu cemilannya itu malam-malam datang mie instan. Loh, mie instan itu makanan besar loh. Ya, malam-malam datang roti bapau itu 2. Dihabiskan itu lebih besar daripada makanan utama kita. Nah itu sudah salah ya, kita salah. Kemudian ingat pula jamnya. Harusnya kalau cemilan itu di antara 2 kali makan 6 jam di tengah-tengah, itu 3 jam di tengah-tengah. Tapi kebiasaan kita adalah kelihatan apa makan. Ngetik, up. Lihat-lihat handphone, up ya. Jadi enggak lihat jam. Kalau enggak lihat jam apa yang terjadi? Itu sudah ngawur, datang terus tanpa kita sadari, walaupun kecil-kecil, lemper separuh, onde-onde 1, nanti ada singkong, nanti ada telo, nanti ada pisang 3. Loh, apa yang terjadi? Kalori besar semua. Dan bertubi-tubi. Pankreas kita kalang kabut, insulin kita porak-poranda. Saya katakan pontang-panting dia kerjanya. Ya, usus kita juga kerjanya jadi berlebihan. Menjadi beban sekali, jadi semua metabolisme kita kacau. Yang terjadi mesti kalau enggak lemak, asam urat,
gula, gemuk, tensi naik, jantung, stroke, batu empedu, perlembakan hati. Wow. Akhirnya kena encok, Aduh. gemuk, badan sakit semua. Macam-macam ya. Hanya gara-gara jamu. Jamu ya, gara-gara itu ya nggak bisa jamu. Apa sih jamu? Jaga mulut. Iya, tapi memang cemilan itu menggoda sekali. Tapi kita mesti tahu ya, porsi dan timingnya juga mesti tepat gitu ya. Supaya juga ini bisa menjaga kondisi hati kita. Lalu dok, makanan-makanan yang kita konsumsi, kadang ini kan makanan-makanan itu tidak semua orang memasak sendiri ya, atau mungkin cara masaknya juga salah. Jadi terkadang ada kayak gorengan, makanan-makanan yang berlemak gitu ya dok. Itu pasti ya berpengaruh kayaknya ya sama kondisi hati. Benar sekali. Makanan kalau enak itu mesti goreng. Karena goreng itu bukan hanya mendatangkan cita rasa ya. Kalau digoreng itu kering. Suaranya aja kalau kriuk itu langsung enak loh ya. Iya. Ya daripada yang serup-serup kadang-kadang itu banyak ada campur macam-macam. Kalau begitu kriuk kata renyah itu enak sudah, itu mengundang selera ya. Ya, bukan hanya kriuk. Gurihnya, biasanya campur segala macam bumbu-bumbu, ada serbuk ini, ada garam-garam dikit, ada bumbu, itu bikin harum gitu. Nah harum itu apa? Itu juga mengundang selera. Suaranya, harumnya, rasanya lebih enak. Ayo kalau digoreng, misalnya singkong rebus dengan singkong goreng, enak goreng singkong dong. Betul. Ya, misalnya ayam goreng sama ayam tim gitu, ayo. Iya. Siapa yang suka ayam tim, tidak suka ikan tim, ikan goreng, enak goreng. Jadi goreng itu pasti enak. Tapi begitu digoreng, minyak yang dipakai walaupun minyak baik, sekalipun minyak itu minyak sehat, tapi begitu digoreng jadi kering, itu kriuk-kriuk itu menjadi minyak yang jenuh, minyak yang kering, minyak yang jahat, minyak trans. Sehingga kalau makanan sudah jadi gorengan, jadi kerupuk, jadi peye, jadi keripik, jadi french fries, itu makanan itu mari kita batasi. Sangat-sangat dibatasin. Nikmati, kita syukuri ada makanan enak, nikmati. Tapi kemudian kita batasi, jangan banyak-banyak. Lalu imbangi dengan mari kita gerak. Iya, goyang-goyang. 1 jam kemudian bakar kalori. Jadi kita tetap bisa happy, bisa enak, perut tidak gendut, lemak tidak naik, dan ketawa. Wow, ketawa. Jangan lupa ya good people, bisa ketawa nih ya sambil dengerin podcast kita hari ini. Semuanya kita mau transferin energi yang bahagia, sukacita gitu ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah dokter, ini jujur pengalaman saya ya. Kebetulan saya tuh punya mama dulu sempet gitu kena liver. Nah setiap kali kalau udah dia mulai capek itu dia ngerasain sakit gitu. Sampai di ulu hatinya, sampai di bagian kanan ya. Bagian kanan itu dia ngerasain sakit gitu. Lalu terkadang dia tuh minum kayak air sirup atau enggak air gula gitu ya. Terus akhirnya jadi kayak lebih baik gitu ya. Nah itu sebenarnya sugesti aja atau memang air gula atau sirup atau makanan yang manis itu memang bisa menetralisir hati gitu ya, dok? Iya, ini memang daerahnya liver di sini. Apa benar ada sakit liver? Itu harus diperiksa. Diperiksa dengan cara periksa darah dong. Ya, mau lihat kuningnya periksa bilirubin. Mau lihat fungsi sel hati SGOT, SGPT, gamma GT. Mau lihat saluran empedunya pemeriksaannya alkali fosfatase. Ya, kalau ada terganggu bisa diteruskan dengan ultrasonografi USG. Paling enak kan USG seperti setrika gitu kata orang setrika gitu. Nanti bisa tahu di sana. Kalau baik-baik saja, mungkin sakit itu masalah pencernaan, banyak angin di sini. Banyak angin, banyak asam, mungkin telat makan, mungkin lambung, ya, masalah pencernaan. Ya, kalau sampai tiap kali minum air gula lalu merasa enak,
banyak sugestinya itu. Karena lambung itu banyak faktor pikiran loh ya. Iya. Aku sakit mah loh. Nanti kalau makan ini aku sakit mah, makan ini sakit mah. Belum dimakan, hanya mikir berapa detik megang lepas, kruk sakit lagi. Jadi padahal belum makan apa-apa. Banyak faktor sugestinya. Ya, jadi mesti periksa dulu. Dan jangan beranggapan kalau minum air gula lalu liver menjadi baik. Ini harus dibenarkan lagi ya. Banyak orang berpikir, oh minum air gula baik buat liver. Ada orang bilang kalau sakit liver, ayo makan yang manis-manis ya. Pendapat seperti ini itu pendapat kuno karena dulu hepatitis. Ya, hepatitis dikasih manis-manis minum air gula katanya baik. Sebetulnya bukan demikian. Hepatitis itu artinya radang hati karena virus. Nah, sakit kuning misalnya, radang hati karena virus. Nah, makanan gula itu makanan adalah yang berkalori. Memang orang kalau sakit perlu istirahat, dikasih makanan berkalori, maka terjadi pemulihan. Hepatitis kan istirahat karena virus. Tapi beda dengan kalau livernya gara-gara fatty liver, perlemakan hati. Banyak gajinya. Dikasih air gula tambah banyak lemaknya nimbun loh. Orangnya tambah gendut, tambah gemuk. Dan akhirnya tidak menyelesaikan masalah, malah tambah banyak lemaknya, SGOT, CBT tambah naik. Wow. Ya, jadi harus dilihat dulu. Dan untuk kalori yang masuk tidak harus manis. Ya, karena semua manis pasti gula. Gula itu jahat tuh. Ya, gula pasir, gula Jawa, gula aren, gula batu, brown sugar. Itu semua berkalori besar. Jadi lebih baik kita makan makanan yang berserat. Itu malah baik buat liver. Yang penting kalau hepatitis itu istirahat. Kalau fatty liver lantaran banyak lemak itu berolahraga. Jadi harus dibedakan dulu. Wow, ya. Berarti harus cek dulu, harus cek. Iya benar-benar. Berarti itu sugesti orang kuno ya. Berarti kita lurusin nih hari ini. Ternyata ada gosip lagi yang salah gitu ya selama ini tentang mengatasi hati gitu ya, pakai sesuatu yang manis. Nah, dokter tadi sempat menyinggung tentang fatty liver. Ya, gejalanya apa sih dok? Kalau kita tahu fatty liver gitu. Sekarang banyak orang tahu fatty liver loh. Perlemakan hati. Diam-diam check up. Lalu didapatkan SGOT, CPT naik. Ya, diperiksa lagi gamma GT juga naik. Jadi fungsi hati terganggu. Lalu mereka bingung. Jangan-jangan hepatitis, mereka periksa virus. Virus A, B, C, enggak ada semua. Lalu mereka di USG lagi. USG ketemu normal, kadang-kadang ada gaji sedikit. Ketika diperiksa kolesterol kok normal ya, triglycerid normal. Tapi LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. Ingat, lemak itu ada lemak jahat, lemak baiknya. Ya, bahkan asam urat tinggi aja fatty liver. Kena gula juga fatty liver. Orang yang ada kencing manis, ya biasanya perutnya agak gendut-gendut gitu. Lalu boleh dikatakan 60% itu ada fatty liver. Ya, saat ini angka fatty liver itu banyak. Kalau dulu banyak yang kena virus, hepatitis A, B, C, lantaran makanan, lantaran ketularan, lantaran jarum suntik, lantaran gaya hidup yang salah ya, misalnya alat kosmetik, alat yang tidak bersih, tidak steril ya, dan kemudian menularkan virus. Namun saat ini banyak orang sudah vaksin. Jadi kita bisa menghindari penularan daripada hepatitis virus. Tapi fatty liver semakin banyak. Di negara kita, fatty liver itu 1 dalam 4 orang. Ya, banyak loh 25% itu. Ya, kalau ada kumpul-kumpul, kita kumpul 4 orang itu pasti ada 1 kena fatty liver. Bahkan di kota-kota besar bisa lebih tinggi loh. Di Amerika itu boleh hampir 1 dari 3 orang loh. Karena banyak orang lemaknya banyak di perut. Lantaran suka makan malam, tidak sarapan pagi, suka ngemil. Orang bule lebih-lebih lagi alkohol. Yeah. Nah, alkoholnya mereka itu begitu banyaknya karena sana ada udara dingin minum. Tapi kalau berlebihan, alkohol itu memicu fatty liver juga. Kalau orang Asia banyak karena lantaran makan malam.
Orang Eropa, orang Amerika banyak karena alkohol. Sama-sama fatty liver. Waduh, kembali lagi topiknya. Jamu, jaga mulut gitu ya, good people. Wow. Nah, seru banget sih sebenarnya bahas tentang gosip tentang hati nih ya. Jadi kita ngomong tentang makanan-makanan yang berlemak itu bisa menjadikan fatty liver. Minum alkohol, jadi gaya hidup yang salah gitu ya. Merokok juga ya dok ya? Merokok juga ya? Merokok juga bisa pengaruh ya? Rokok secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Rokok itu memang menimbulkan daya tahan tubuh turun. Orang yang punya virus B, virus C. Kalau orang itu merokok virusnya gak hilang-hilang. Rokok itu membuat yang jahat-jahat itu kerasan ya. Sekarang virus itu yang jahat kan dia kerasan pada orang yang tua, orang yang gendut dan orang merokok. Jadi kalau merokok itu virus angel hilang loh. Sampai akhirnya kena kanker liver itu gara-gara gitu. Ya, rokok itu sering dikaitkan dengan gaya hidup yang salah. Ayo, orang itu perokok biasanya suka makannya minyak-minyak banyak-banyak ya, makan enak. Minyak. Tambah lagi sate kambing, tambah lagi babi panggang. Hop, 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 hop. Habis itu gendut, bajunya dibuka lagi ya, kancingnya dilepas gitu, terus gosok-gosok perut ya, gosok-gosok perut, lalu ngerokok. Lalu minum soft drink lagi soda. Waduh. Ya, akhirnya apa? Ya kena fatty liver gara-gara ya hidupnya. Ya rokok hanya mungkin tambahan-tambahan gaya hidup yang gitu-gitu biasanya kurang tidur lah, tidur larut malam lah, ngemil lah. Wah, gaya hidup yang salah. Iya. Nah, tadi kita bahas tentang makanan-makanan ya yang mempengaruhi untuk hati. Nah, dok, apa juga ini kalau misalkan ya mau langsing, jadi minum obat-obat herbal ya, obat-obat detox. Tadi kan salah satu fungsinya hati itu kan untuk detox tubuh ya. Nah kan terkadang ya emak-emak tuh cari cara singkat gitu. Minum teh pelangsing atau obat pelangsing yang detox gitu. Itu apa juga bisa berpengaruh ya dok? Benar. Banyak orang mengambil shortcut, kepingin cepat. Ya, memang kadang-kadang minum obat kan berat badan turun tuh. Ya turun loh, 3 kilo turun. Baru seminggu 3 kilo turun, hebat sekali tuh. Ya, lalu mereka minum sebulan, efek samping keluar tuh. Ya, dan berat badan turun, lalu begitu ada efek samping obatnya mandek. Dokter bilang jangan minum lagi, jangan minum. Lalu obatnya mandek, lemu lagi, mekar lagi. Jadi yang penting adalah ngatur cara makan. Begitu kita ngerti ngatur cara makan, kita enggak usah pakai obat. Cara makan gimana? Makan kenyang supaya tidak ngemil. Tapi makan kenyangnya itu seratnya banyak, sayurnya banyak daripada nasinya. Nggak akan gemuk kan? Kemudian jangan lupa jam makan. Pagi sarapan besar, jam 7 selesai. Malam makan jam 7 malam selesai. Di luar itu, jangan makan pagi jam 10 pagi. Jangan makan malam jam 10 malam, itu salah besar ya. Lalu ngemilnya sekali aja di antara 2 kali makan itu hanya potong buah saja. Kalori besar tapi banyak serat. Lemaknya sedikit tapi apalagi jamnya benar. Ngemilnya hanya potong buah, tidak ada lagi yang kalori besar seperti mie instan atau martabak terang bulan. Tidak ada soft drink. Percaya berat badan turun. Ingat, obat pelangsing itu macam-macam. Ada obat yang kerjanya bakar lemak. Bakar lemak. Jadi semua obat itu yang bakar lemak masuk perut, itu ngulek di sini. Lambung bisa sakit. Ya, kemudian fungsi liver bisa terkena juga karena mereka detoxnya lewat liver. Alih-alih berat badannya turun, livernya malah terkena imbas rugi. Ya, nah obat pengurus itu ada yang banyak lewat otak, ngerem nafsu makan. Kalau dia lewat dari otak, apa yang terjadi? Pusing, tekanan darah naik,
Jadi banyak hati-hati obat-obat tertentu tensi naik loh. Ya, rasanya tegang terus tensi naik gitu ya. Rasanya dia enggak bisa tidur ya, gara-gara minum obat itu rasanya excited. Ya, bahkan dikatakan kalau minum obat pelangsing yang lewat otak itu, dia minum satu kapsul gitu, satu hari ngepel rumah itu gak capek katanya. Wow. Gak capek katanya. Tapi diteruskan terus. Ya, nanti otak terkena dampaknya. Ya, daya pikir, syaraf-syaraf terganggu, ya, banyak efeknya, ya. Jadi daripada minum obat, lebih baik kita mengatur makan. Jadi kita tahu liver itu kerjanya kan detox, dikasih obat tambahan, toksnya bertambah dong. Ya. Lebih baik detox, tidak makan yang gitu-gitu. Kita makan sayur buah. Itu kurangi beban pada liver. Itu namanya detox sejati ya. Detox yang benar. Detox alami ya, Alami. dokter. Wow.